Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Setelah beberapa hari, beberapa waktu kita pernah bahas tentang Abu Nawas, dan udah lama juga nih kayaknya aku nggak bahas tentang kisahnya dari 1001 malam, negeri 1001 malam. Sekarang aku mau bahas satu kisah cerita dari 1001 malam lagi. Padahal nggak ada yang happy juga sih, biasa aja, tapi gue kayak happy aja gitu ya, kayak ada yang nungguin gitu, padahal nggak ada. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Kisahkan nih, setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalet-lalet dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau, Baginda Raja ini sangat kesal, dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Tapi Baginda nggak memiliki alasan untuk bisa melakukannya. Karena orang yang seperti Abu Nawas ini bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Jadi suatu hari Baginda Raja menemukan akal untuk bisa menjebak Abu Nawas, dan Baginda juga berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas, ya kan? Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta si Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas nih merasa gelisah ya, karena dia sangat takut pada beruang. Tapi sayangnya dia juga nggak berani nolak nih ajakannya si Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya, ya kan? Jadi ya udah deh, mau nggak mau dia pasti harus ikut, ya nggak sih? Dan hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas ada di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil si Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata nih kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya si Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," kata si Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya. Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan, dan hutan masih sangat amat jauh. Sedangkan kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban. Aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun, kita harus bisa menghindari agar pakaian kita ini tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang marilah kita berpencar, kata si raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban, dan ia tertinggal tentu aja ya di belakang, jauh di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, tapi ia udah menyadari nih kalau si Baginda Raja ini pengen ngejebak dia. Tapi dia sudah menyadari nih kalau misalkan raja ini ingin menjebak dengan mencari-cari kesalahan Abu Nawas. Sebab jika ia nggak bisa melaksanakan titahnya si Baginda, maka dia akan mendapatkan hukuman. Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin juga untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang dia lakukan tempo hari, pikirnya. Hujan bener nih, tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda yang cepat nih menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat nggak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu nih basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah nih Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka yang pakaian mereka ini masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana, menyusullah nih ya Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya nih dibuat bingung nih melihat si Abu Nawas yang nyusul cepet banget gitu, dan herannya lagi pakaiannya masih kering. Mereka heran ya atas hal yang mereka anggap mustahil tapi bisa dilakukan oleh Abu Nawas. Selamatlah ya si Abu Nawas ini kan, nggak dapat hukuman, semuanya rapih gitu. Pada hari berikutnya Baginda Raja nih masih penasaran ya kan. Akhirnya hari berikutnya
Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedangkan beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya malah basah kuyup, nggak bisa menghindari hujan karena kudanya ini sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya yang cepat ini ya menuju tempat peristirahatan, dan ia tentu aja lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah kuyup, tentunya mereka pun semakin bingung dan penasaran nih melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang udah sangat penasaran nih, udah deh bodo amat deh, langsung aja nanya sama si Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan, sebab meski kita terpencar ketika hujan, kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali nggak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban, ini tentu saja akan membuat kami kebasahan. Abu Nawas tuh tersenyum ya, mendengar pertanyaan Baginda yang udah sangat penasaran, udah tentu ya kan. Dia lalu menjawab kayak gini, mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan, tetapi ketika hujan datang, hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya, sehingga pakaian hamba tetap kering, dan ketika hujan berhenti, hamba kemudian memakainya lagi. Kok lucu? Kayak apa sih? Gemes gitu ya gak sih? Gue aja kayak bacanya itu ya ampun, kocak. Kamu masih pengen denger cerita-cerita yang selanjutnya? Tetap jangan kemana-mana, tungguin video dari aku ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Oke, sampai sini video dari aku. Terima kasih udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.